Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu Tirto dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pemerintah, interest group, dan proses kebijakan. Adapun anggota dari kelompok 5 terdiri dari Amelia Diah Kartikasari, Ariska Anindya Andriani, Dinar Andarum Mukti, Fatima Nurmizdana, Rizka Pratiwi, dan Welly Anggraini. Adapun pokok bahasan yang akan kita sajikan kali ini adalah yang pertama, karakteristik sistem pemerintah dan dampaknya dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pembuatan kebijakan. Yang ketiga, hubungan dan keterlibatan antar kementerian, pusat, dan daerah dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya yang keempat adalah interest group, klasifikasi atau tipe dan contohnya dalam konteks kesehatan di Indonesia. Kemudian yang kelima, peran interest group dan hubungannya dengan pemerintah. Yang keenam, contoh dalam konteks kesehatan. Kemudian yang ketujuh, penjelasan terbaik untuk memaknai shift from government to governance. Dan yang kedelapan adalah contoh kasus di area kebijakan kesehatan. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai karakteristik sistem pemerintahan dan dampaknya dalam pembuatan kebijakan. Terdapat dua hal yang memiliki efek besar pada kemampuan sistem pemerintahan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, yaitu otonomi dan kapasitas. Otonomi merupakan kemampuan institusi pemerintah untuk lepas dari kelompok dengan kepentingan pribadi dan berlaku adil dalam konflik sosial. Sementara itu, kapasitas merupakan kemampuan sistem pemerintahan untuk membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Kapasitas muncul dari keahlian, sumber daya, dan koherensi dalam menjalankan pemerintahan. Semua sistem pemerintahan bekerja dalam level yang berbeda antara pusat dan daerah. Tetapi ada perbedaan jelas antara sistem federal dan kesatuan. Sistem federal memiliki rantai komando yang jelas yang menghubungkan pemerintahan di tingkat-tingkat yang berbeda. Sementara itu, sistem kesatuan memiliki rantai komando yang lebih tidak jelas. Di UK misalnya, walaupun daerah memperoleh kekuatan dari pusat, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara diberikan kekuasaan mereka sendiri atas sebagian besar urusan dalam negeri, seperti misalnya urusan kesehatan. Dalam sistem yang murni federal, terdapat setidaknya dua tingkat pemerintahan yang berbeda. Kekuatan dibagi di antara tingkatan itu, sehingga pemerintah di tingkat daerah tidak mempunyai kebebasan tinggi dalam menjalankan hal-hal dalam lingkupnya. Pemerintahan pusat tidak bisa mengambil kebebasan itu tanpa persetujuan pemerintah daerah yang dapat berarti pengganti konstitusi. Sistem federal sering dikaitkan dengan ketidakmampuan memberi perubahan kebijakan level nasional. Sementara itu, sistem kesatuan dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang lebih cepat dan pertimbangan yang perlu dilakukan pun lebih sedikit. Tetapi, belum tentu kebijakan itu dapat dilakukan di tingkat nasional. Oleh karena itu, bahkan di sistem kesatuan pun perubahan sistem yang mendasar jarang terjadi. Setelah itu, mari kita mempelajari perbedaan sistem pemilu mayoritarian dan sistem pemilu proporsional. Pada sistem pemilu mayoritarian, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik. Lalu kandidat yang memenangkan suara terbanyak mendapatkan semua kursi di parlemen untuk distrik yang dimenangkan. Berbeda dengan sistem ini, pada sistem proporsional, proporsi suara yang dimenangkan oleh partai politik saat pemilu akan menentukan jumlah kursi yang dimenangkan di parlemen. Pada sistem pemilu proporsional,
partai politik akan mencoba menarik sebanyak mungkin orang, sementara pada sistem mayoritarian, partai politik dapat menyesuaikan kebijakannya menurut isu yang ada. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan kedua. Hal yang berhubungan dengan cara kebijakan publik dibentuk adalah hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif dan badan yudikatif. Badan legislatif merupakan badan yang merepresentasikan rakyat, menjalankan peraturan, dan mengawasi eksekutif. Di Indonesia, DPR berlaku sebagai badan legislatif. Sementara itu, badan yudikatif berperan dalam mempertahankan undang-undang dan mengadili sengketa yang umum terjadi dalam penafsiran hukum. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai badan yudikatif. Badan eksekutif memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada sistem parlementer, eksekutif dipilih oleh legislatif dan bertanggung jawab pada legislatif. Sementara pada sistem presidensial, eksekutif dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab pada legislatif. Perbedaan-perbedaan ini kemudian akan berpengaruh pada cara mengembangkan kebijakan. Pada sistem presidensial, badan eksekutif dapat membuat kebijakan, tetapi untuk membuat kebijakan itu menjadi peraturan, diperlukan persetujuan badan legislatif. Proses pembuatan kebijakan pada sistem presidensial lebih terbuka dan interest group lebih dapat mengarahkan pengaruhnya dan tawar-menawar yang kompleks pun dapat lebih terjadi. Pada sistem parlementer, kalaupun ada sengketa dan tawar-menawar, hal ini terjadi di belakang layar. Eksekutif pun dapat mengandalkan legislatif yang memilihnya untuk mendapatkan dukungan untuk kebijakan yang diusungnya. Pada sistem parlementer dengan sistem pemilu proporsional, eksekutif yang tidak memiliki banyak dukungan di legislatif harus memberikan kompromi untuk meloloskan kebijakan yang diusungnya. Hal ini membuat proses pembuatan kebijakan di sistem parlementer lebih lamban dan kompleks, tetapi tidak sesulit di sistem presidensial. Pada sistem parlementer, pembuatan kebijakan tetap berpusat pada eksekutif sehingga pemerintah dapat membuat ketindakan yang lebih cepat dan lebih menentukan. Selain itu, badan yudikatif juga dapat mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. Pada sistem federal atau sistem lain yang berdasarkan konstitusi yang tertulis, terdapat badan yudikatif otonom yang bertugas mengadili saat ada sengketa antar tingkat pemerintahan dan memastikan tindakan yang ada sejalan dengan konstitusi. Mahkamah Agung Amerika Serikat beberapa kali mengubah hukum negara-negara bagiannya, seperti memaksakan kebebasan sipil untuk orang kulit hitam yang mengubah peraturan sekolah yang awalnya membedakan orang kulit hitam dan kulit putih. Di negara lain yang tidak punya konstitusi tertulis seperti Britania Raya, tidak memiliki dasar untuk memaksa eksekutif, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan dan keterlibatan antar kementerian, pusat, dan daerah dalam pembuatan kebijakan. Rekomendasi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD bahwa proses pembuatan kebijakan menggunakan pendekatan yang lebih berfokus pada hasil. Hal ini dilakukan agar mendorong koordinasi lebih besar antar kementerian dan lembaga dalam pembuatan kebijakan. Kesehatan merupakan hal pokok, sehingga kebijakan yang dibuat antar kementerian harus mempertimbangkan saling ketergantungan dengan dampak dan kontribusi kebijakannya terhadap kesehatan ke depannya. Seperti Kementerian Perhubungan membuat skema jalan, apakah rencana tersebut sudah mengakomodir dampak dan kontribusi pada kesehatan, dalam hal ini hak pejalan kaki. Kemudian Kementerian Keuangan memberikan anggaran kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan program kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Otonomi daerah membuat daerah saat ini memiliki kewenangan sendiri dalam membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya.
Namun, kembali kepada rekomendasi OECD, proses pembuatan kebijakan menggunakan pendekatan yang lebih berfokus pada hasil. Maka kebijakan-kebijakan yang disusun oleh daerah tetap harus sejalan dan mengikuti kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat. Seperti kebijakan penanganan stunting merupakan kebijakan nasional. Namun daerah juga membuat kebijakan daerah untuk mengatasi stunting sesuai dengan karakteristik wilayahnya dengan tetap mengacu pada kebijakan stunting nasional. Kemungkinan juga ada kementerian tingkat regional atau kabupaten atau otoritas kesehatan terpisah yang mungkin tidak berperan besar dalam identifikasi dan perumusan kebijakan, tetapi berperan penting untuk implementasi kebijakan di daerahnya, bergantung pada tingkat desentralisasi dalam sistem pemerintahan. Kita masuk ke pokok bahasan keempat mengenai interest group. Interest group atau kelompok kepentingan atau kelompok penekan adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya. Pada umumnya, kelompok kepentingan bersifat sukarela, di mana seseorang atau sebuah organisasi menentukan sendiri kelompok kepentingan yang diinginkan. Seperti namanya, kelompok kepentingan terbentuk karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Namun, biasanya kelompok kepentingan tidak berperan langsung secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Hanya memberikan masukan atau dorongan kepada pemangku kebijakan. Seringkali kelompok kepentingan berada di luar kelompok politik. Meski dalam beberapa situasi ada kelompok kepentingan yang bergantung di dalam bursa politik. Kelompok kepentingan ada berbagai macam bentuknya, seperti lembaga swadaya masyarakat, serikat, NGO, dan lain sebagainya. Ada dua jenis atau tipe kelompok kepentingan, yaitu sectional group dan cause group. Yang pertama adalah sectional group. Tujuan utama kelompok ini adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Biasanya terdiri dari kelompok dari latar belakang yang serupa, seperti persamaan pekerjaan, persamaan ketertarikan, dan lain-lain. Contoh sectional group adalah IDI atau Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi-organisasi kedokteran turunannya, PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang kedua adalah cause group. Tujuan utamanya meningkatkan kepedulian masyarakat atas suatu kasus tertentu. Keanggotaan dalam kelompok ini cenderung terbuka bagi siapapun yang memiliki interest yang sama dengan kelompok, memiliki keinginan untuk merubah keadaan, dan tidak mendapatkan keuntungan pribadi apabila masalah yang disuarakan telah teratasi. Contoh cause group adalah Plan Indonesia, sebuah LSM yang bergerak dalam pemberdayaan dan kesehatan perempuan. Indonesia AIDS Coalition atau IAC atau Koalisi AIDS Indonesia, organisasi berbasis komunitas yang berkontribusi pada upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam program AIDS melalui kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan.